melampaui segala target ya. Walaupun hasilnya tidak sesuai, harus gagal ke Olimpiade, tapi sekali lagi target dari kita sudah tercapai 4 besar ya. Ya. Ekspektasinya terlalu tinggi mungkin, masih butuh proses untuk mengarah yang lebih baik. Jadi babak kedua tidak ada shot on target Mas Gita. Nggak ada shot on target, kita bahkan kena satu penalti yang harus dipertanyakan penalti itu. Tapi apapun Hernando melakukan penyelamatan, yaitu tadi, ya kita tidak membuka peluang untuk bisa menciptakan gol yang menyamakan kedudukan. Ada end passing yang tidak dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Marcelino 2 kali ya dia. Iya. Kalau Rais melihatnya seperti apa Rais? Iya, masih kelihatan ya kondisi fisik kita tuh masih kelelahan. Kayak berat tadi kakinya ya? Iya, berat. Udah menit 60 ke atas tuh. Udah kelihatan tuh, udah mulai agak-agak berat tuh kaki-kakinya tuh, udah kaki-kaki lelah sih. Kelihatan buat Marcelino juga. Mau buat apapun udah sulit gitu loh. Kalau udah seperti itu. Ada sempat ada angin seperti angin kedua ya ketika Hernando mencoba Berhasil, untuk ya, blok, memblok penalti gitu loh. Tapi ya sudah berat memang secara permainan, coba bola-bola pendek beberapa kali akhirnya ada kesalahan sendiri yang akhirnya tidak akhir dari serangannya itu selalu tidak Kandas. mengarah ke gawang. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Kalau Bung Harpang lihatnya seperti apa Bung? Ya gini sebenarnya nggak spesial ya, Iya, tapi betul. karena kita juga tidak spesial, jadi kita nggak bisa ngalahin mereka. Nggak pakai telur. Iya, kalau kita sedikit bisa mungkin lebih bagus lagi ya, artinya kayak tadi umpan-umpan pendeknya kan kalau berapa kali ternyata bisa nyulitin mereka, kita press dikit mereka juga panik, mungkin kita bisa lebih bagus lagi. Terus kedalaman squad juga kembali kelihatan kan keterbatasan squad, dan ini ada rentetan dari Piala Asia U23 kemarin, jadi akhirnya pemain beberapa yang menjadi andalan kita fatigue kayak Rafael Strike sehingga nggak bisa maksimal dan digantikan dengan pemain yang levelnya agak berbeda. Tapi ya kayak yang tadi Vaniko lu bilang tadi, ini sebenarnya kan udah jauh dari target sebenarnya. Target kita ya, kalau target Sintayong kan emang dari awal dia yakin 4 besar. 4 besar. Terus ya udah mungkin fokus nanti 6 sampai 11 Juni masih banyak dunia nggak runtuh. So Mas Goon masih ada kesempatan kita untuk lolos kualifikasi ke third round, yang mana nanti kita akan bertebaran tuh melimpah pertandingan-pertandingan yang mewah yang bisa kita gunain untuk membuat pemain-pemain ini yang usianya rata-rata kalau nggak salah 20 atau 21 isi. Ya 20,8. 20, sekian. Jadi ya anggaplah ini start awal untuk golden period kita ke depan kalau menurut gua. Ya. Emang nggak gampang sih, saya ngomongnya mungkin Iya, klise, cuman ya memang terimanya susah, tapi memang itu yang akan terjadi ke depan. Nah ini mereka nih sebaiknya untuk menjalani bulan Juni istirahat aja nih. Ya artinya ya memang akan istirahat ya. Iya. Tapi yang gue lihat tadi adalah memang kebugaran fisik yang menurun. Kalau kita lihat tadi Witan Asli, beda banget ini. Witan itu kan seharusnya end passing dari awal ke Marcelino. Dia berlama-lama karena ya mau nggak mau dia nggak percaya dan kemudian dia kasih end passing dan nggak diselesaikan dengan baik oleh Marcelino. Tapi apapun kan ini artinya ini untuk kedua kalinya kita dapat label the nearly there gitu loh. Ya hampir sampai, tapi ya masih sama dengan tahun 76. Kita kalah adu penalti saat itu. Sekarang kita kalah dalam 3 kesempatan. Oke. Tapi ya itu tadi ini mungkin nafas terakhir Garuda Muda untuk merebut tiket Olimpiade, tapi bukan nafas terakhir sepak bola kita ya. Iya, Artinya setuju. kedepannya masih akan sangat panjang. Kita punya kesempatan untuk pegang rekor juga, lolos pertama kalinya ke 18 besar Asia di kualifikasi Piala Dunia. Dan itu kita hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan sisa, dan itu rasa-rasanya kalau Harpa bilang tadi 80%, tambahin dikit lah 85%. Filipina ya. Lawan Irak dulu tanggal 6. Dan Irak udah lolos. Irak udah lolos. Tinggal lawan Filipina ya. Tinggal lawan Filipina Sama dan Irak lagi satu. Enggak, Irak dulu. Irak dulu, tanggal baru 6 Juni Filipina. baru 11 Filipina. Ya, jadi dan pemain juga it's time to go home. Dan mereka udah sebulan lebih loh kalau nggak salah. Betul. Sejak mulai di Sebulan Dubai, Iya. segala macem, walaupun ditemenin sama kekasih dan Kekasih istri. dan istrinya pada datang ke sana. Orang-orang terdekat ya. Ada 4 pemain Borneo yang nggak istirahat ya pasti. Hanya Iya. perlu waktu 4 hari, mereka udah tanggal 15 sudah main lagi nanti lawan Madura di Bangkalan. Playoff ya. Ya playoff, yang lainnya ya istirahat. Jadi Oke. Jadi sekali lagi ini kita sudah melampaui target. Memang ada harapan di situ untuk tampil di Olimpiade, tapi sekali lagi kita sudah melampaui target dan kedepannya masih ada agenda-agenda yang sepertinya kita siap harus dukung di GBK ya, karena menghadapi Irak kemudian menghadapi Filipina. Sekali lagi jempolnya Jebret Tim, tetap dukung timnas. Ini masih panjang, masih 20, sekian umur mereka, masih muda ya.
sekali tetap dukung, jangan membuli, jangan memberikan hal-hal negatif di IG-nya PSSI maupun di IG-nya mereka secara pribadi ya. Sekali lagi tetap dukung karena ini berpengaruh nanti ke depannya ya. Tetap dukung apapun yang terjadi. Setuju nggak ya? Iya Ya. benar, karena gini, kita sudah pernah diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa sama Sangat mereka. sampai nangis, sampai teriak-teriak, sampai Iya. pertama kali pecah telur menang. Dan akhirnya gitu, ketika mereka kalah, jangan sampai diinjek-injek hingga ke kerak bumi kalau menurut gue. Wah, betul. saya Jangan mah sampai tetap- seperti itu. Itu yang kerap terjadi kan sekarang itu. Jadi ada satu pemain nanti jadi kambing hitam lah, siapapun itu. Jangan ya. Kita harus apresiasi mereka gitu. Iya. Jangan sampai terjadi lagi. Ya oke, kritik oke gitu. Tapi ya udah, jangan sampai lu sampai membuat pemain itu Down, menjadi hina jatuh, dalam tanda iya. kutip. Mm-mm. Kan kesannya gitu kan, dimaki-maki, dibully, padahal dia udah ya lo seperti tadi yang Harba bilang ya, ada 1 bulan lebih dia harus meninggalkan keluarga, terus habis ini masih ada yang harus berjuang lagi di level klub gitu. Itu kan nggak mudah buat mereka secara mental dan apa namanya, secara psikis, kemudian secara fisik. Itu ya butuh pengorbanan yang sangat luar biasa dengan seusia mereka ya, Masih muda anak lah. seusia mereka Iya. gitu loh. Jadi memang patut kita apresiasi apapun itu. Ini sudah hasil yang terbaik yang bisa kita raih. Ya sudah gitu loh. Udah, kita menatap ke depan. Masih ada euforia yang mungkin nanti bisa kita rasakan bersama dengan timnas senior. Yuk, GBK yuk, ramaikan yuk. Mudah-mudahan, betul, mudah-mudahan nanti kita justru Nggak sampai bisa sebulan dapat lagi. hadiahnya durian runtuhnya lolos Piala Dunia 2026. Amin. Walaupun gue nggak mau terlalu berharap tinggi juga ya. Amin, Bersaing bro. di putaran ketiga aja dengan sangat baik pun sudah sangat luar biasa menurut Gokil, gue. amin, Dan amin, amin. dan mungkin kita bisa apa ya, mengambil inspirasi dari Dortmund, fans Dortmund. Nah, Setahun lalu mereka hampir juara, kemudian gagal, tapi Westfalen semua satu stadion tetap nyanyi buat nyanyi, pendukung buat Dortmund. Dan lihat saat ini Dortmund ada di final Liga Champions. Itu baru fans sejati. Siapa? Bang? Gimana Bang tadi di bawah? Wah, tadi lucu banget. Nah, 10 menit terakhir, tiba-tiba ada tulisan sinyal lemah di tengah. Wah, yang tim yang mau benerin kan, ayo, panik kan. Pencet oke, nongol lagi. Oke, nongol lagi. Dimatiin, nongol lagi. Akhirnya sampai extra time. Udah Bang, biarin aja Bang. 6 menit lagi. Jadi 6 menit lagi kita berharap bola jangan lewat tengah. Soalnya kalau tengah ada tulisan sinyal hilang. Gitu-gitu. Sampai habis. Pas udah habis, ada satu yang berani. Ini kayaknya ininya dah. Tek, hilang. Giliran match udah habis hilang. Ini juga seluk-beluk nobar ya. Ketika penyelenggara ada apa-apa di TV-nya, mau benerin pressure Pak. Iya. Woi, cepet, woi, belum, woi, umpan depan. Tapi kalau balik ke Indonesia, ya nantilah, yang lain dulu aja. Kita udah bahas tadi semuanya. Gua ngos-ngosan. Iya. Gue cuma mau bilang, Nah, ini penting nih. ternyata semua itu tergantung di lapangan. Lawan Gini ini kan banyak narasinya tim yang mewah, ngadepin Maroko waktu itu bagus banget, pemain-pemainnya gini. Inilah ukuran pemain. Ternyata belum tentu saat ada di lapangan. Dan momentum sebenarnya tadi ketika Nando bisa memblok bola, Iya. ya tapi ternyata belum bisa dimaksimalkan. Apapun itu, kita ini sudah berada di tempat yang tidak kita bayangkan waktu itu. Iya. iya, Bisa ada sampai prestasi. seperti ini, bahkan sampai ketua FIFA-nya aja ikut nonton. Ya kan? Ya artinya ini jangan momentum one hit wonder. Betul. Ini benar-benar harus menjadi standarisasi kita yang baru, dan ke depan minimal seperti yang ditampilkan selama Piala Asia dan sampai dengan barusan playoff, atau naik. Nah, jangan sampai malah ini cuma Turun. momen yang sekali-sekali lagi gitu. Janganlah. Jadi mudah-mudahan itu konsisten, dan kita pasti akan tetap mendukung. Dan gua karena ini juga rangkaian Piala Asia kemarin ya, Piala Asia U23, gua ucapkan terima kasih banyak untuk Jebret Tim. Selama Piala Asia ini kita nambah ada kali hampir 100.000 subscribers. Wih. Penontonnya juga sampai lebih dari 20 juta viewers. Dan tentu saja ini semua karena Jebret Tim. Reaction juga banyak di mana-mana, tapi kita selalu menduduki peringkat 1 selama reaction di Piala Asia ini. Jadi itu kita ucapkan terima kasih, dan itu semua tidak terlepas dari yang tadi. Timnas kita sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, Iya, betul. udah dapat kepercayaan, jangan sampai hilang lagi kepercayaan. Ayo, bisa. Doanya, dukungannya ya. Pertanyaannya adalah dengan di kartu merah karena Sintayong, apakah akan ada ulasan-ulasan tertentu tentang Coach Sintayong? Kalau gua malah respect. Respect gua. Dia memperjuangkan Iya. apa yang dia Iya. pikir tidak adil. Dan gue lihat ketika udah dikasih kartu kuning, dia udah tahu
akan kartu Dia merah. akan kartu merah. Iya. Tapi dia udah Hajar terus. Udahlah. Iya. Gitu. All out ya sekalian. Ini Oh, Sama Beda ya. sama gini, mungkin juga tadi yang Rais bilang dengan dia kayak gitu-gitu mengganggu penendangnya Mengganggu juga. penendangnya mungkin juga. Tadi kan lama dia Iya. juga. Tapi memang wajar Dan gue bilang dia, psikologis dia juga. dia kayak gitu, sangat wajar apa ya, keputusan yang pasti dianggap nggak adil, bukan? Dan dia kan selalu kan, dia kan yang pertama kali ngomong nggak adil kalaupun melawan Qatar lah contohnya. Iya. Dia bilang sepak bola jadi lucu segala macam, dan ini tadi dia nggak tahan, pasti dia melakukannya dan dia tahu ini akan desain 2 kali pada saat dia sudah kena kartu kuning dia tetap ngotot. Dia tidak kan. mundur. Iya, dia, nggak dia mundur, malah ya. ngotot Iya. dan ini mengamini apa yang dia bilang di preskon bahwa saya pengen pemain kayak Nathan. Pemain jangan terlalu diem. Iya, Saling tegur iya. kalau nggak apa-apa. Tegur, iya. Jangan malu, jangan merasa jadi takut tersinggung. Kalau emang temen lu ada yang salah, lu harus tegur itu nggak apa-apa. Iya. Berarti dia menunjukkan bahwa pemain gua tadi juga kayak terlalu kalem nih. Gua vokal dulu deh supaya pemain-pemain naik gitu. Mungkin ini point of view orang yang vokal juga ya. Nggak, tapi tapi- menurut gua itu momentum yang memang menurut gua pas dia lakukan. Bener yang dibilang maksudnya gini. Jadi dengan adanya pemain diaspora ini bukan kita ngambil hanya fisik, skill sama jiwanya, tapi juga transfer knowledge-nya juga, transfer mentality-nya. Kan kalau kita lihat waktu di Midin tuh, Jai Itses kan ngomong ke Rizky Ridho kan, kalau nggak salah body shape lu jangan begini waktu nerima corner. Iya. Nathan juga sering ngomong segala macam gitu. Pratama Arhan juga sering di Hapner juga di mix zone ngomong kayak gitu. Gue sebenarnya tuh pengen ngomong ada sesuatu, tapi dia masih agak nggak enak karena dia masih anak baru gitu. Tapi ya mungkin kalau Nathan udah lebih atau gimana gue nggak ngerti lah. Tapi emang itu perlu sih. Tapi itu sebenarnya komunikasi di atas lapangan itu udah diajari sejak SSB sebenarnya. Weh bicara, tapi gue nggak tahu ya di level klub harusnya juga kayak gitu. Udah pasti harus bicara berisik lah di lapangan, nggak usah diem-dieman. Nah nggak tahu lah kenapa di timnas nih para pemain ini jadi agak malu-malu kalau kata Sinteyong. Lo untuk bersuara, padahal itu yang dibutuhkan komunikasi di lapangan biar lo mainnya chemistry dapat. Kalau pas training juga si Rizky Ridho tuh kayak dia disuruh sebagai kepanjangan si Sinteyong, Sintayong untuk leader. ayo saya bersuara ngomong kayak gitu. Iya, Kayak gitu-gitu. Jadi ngomong-ngomong komunikasi. ya itu yang gue bilang lagi, ini baru 20 tahun lebih loh umurnya. Iya. Masih muda. Dan Oke, kita Masih berikan panjang. respect dan apresiasi kepada timnas yang luar biasa. Ingat bagaimana sampai nangis-nangis di sini, sampai ada sejarah kita bisa ngalahin Australia, Jordania, Korsel. Korsel ya. Luar biasa, sampai Dari dia subuh. masih di Qatar. Masih di Qatar Sampai sampai balik lagi. Sampai balik balik lagi Indonesia. ke sini. It's time to going home katanya. Itu balik juga Keren, gitu. keren. Iya. Semua talent Jebret Tim dan semua tim produksi juga Ya. keren banget yang ada di studio maupun di tempat-tempat nobar. Ya. Jadi ini momentum yang mudah-mudahan kita lanjutkan terus. Masih muda, masih panjang. Kita jadi lebih excited Ya. untuk Betul. menunggu pertandingan-pertandingan Indonesia bakal kayak gimana ke depannya. Pastinya kita Oke. ramaikan GBK. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bung Arba, terima kasih Mas Rais, terima kasih Mas Gita, terima kasih Mas O, terima kasih Jebret Tim, terima kasih kru yang bertugas pada hari ini. Semuanya terima kasih Awi yang sudah menemani kita sepanjang pertandingan hari ini. Saya pamit undur diri, sehat selalu, sampai ketemu di live di Extend selanjutnya. Siapa kita? Indonesia! Piala FA, pertandingan terakhir Liga Inggris dan juga final Liga Liga Champions. Champions. Oh, ada lagi. Woi, mantap. 1 Juni ya. 1 di Juni London. UCL. Iya, UCL. Berangkat tak? ICL.